Saya persiapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah tampil, Bu? Belum ya? Mulai, Bu, udah. Mulai. Sudah, Ibu. Proses. Iya, belum. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulangi ya, karena Agung tuh sedang apa? Sedang mojok Agung, tidak menjawab. Kemudian Ahmad, Hisham kemana ya ini? Hadir Bu, ada Bu. Ada. Buah talam, buah takokak, menjawab salamnya tidak kompak. Ya, Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Damang ya, Bu? Sehat ya. Katanya Damang. kemarin ada yang sakit ya. Tiara sakit kemarin? Iya Bu, kemarin sakit perut. Sakit perut, hati-hati. Makan apa kemarin? Makan rujak bebek. Oh, rujak ya. Jadi sakit perutnya ya. Apalagi sekarang itu cuacanya sudah musim hujan ya. Hati-hati Tiara. Iya Bu. Lain kali jangan makan yang pedas-pedas ya. Siap? Yap Bu. Ayu, kenapa lemas Ayu? Sudah makan belum? Belum, Bu. Mama enggak nyangu. Belum masak nasi ya? Iya, tuh Ibu Soalnya kasihan aku. Iya, kemarin-kemarin juga sama ya. Dibiasakan nanti kalau misalnya mau Dibiasakan untuk enggak sarapan, Bu. harus sarapan maksudnya ya. Iya. Baik, Bu. Yang lainnya sudah sarapan? Puasa Bu, Kamis. Puasa, alhamdulillah ya. Siswa Ibu yang satu ini memang sangat rajin puasanya ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Hisam. Amin. Amin. Ya, pantesan terlihat lemas seperti itu ya. Nah, Ibu akan mengapresiasi siswa yang pertama kali datang ke kelas ya, yaitu Ahmad. Coba Ahmad Fauzi pimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, baik. Terima kasih Ahmad. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya Ibu absen dulu. Yang pertama dari abjad dulu ya. Ahmad hadir? Ayu? Hadiroh. Agung? Hadirah Bu. Hadir ya. Kemudian Lia? Iya, Lia Bu. hadir Lia? Hadir. Iya, ada, Bu. Sinta? Maaf, masih ditelepon Ibu. Ya, Sinta? Ke WC, Tiara? Bu. Ibu. Yunis? Hisham? Hadir. Sri? Hadir, Bu. Semuanya hadir ya berarti ya? Iya, Atau Bu. ada yang izin? Hadir Wahyu, semua? Bu, nengok anak tetangga. Oh, Wahyu Bu, Ya. Wahyu. Wahyu. Sakit apa anak tetangganya? Man to the threat. Oh iya. Kita doakan ya yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin, amin ya Allah ya Robbal alamin ya. Nah, agar kalian tetap semangat, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Sebentar saja. Indonesia airku.
Sudah ya. Coba sebelum kita memulai pembelajaran, bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, ya kemudian bajunya dirapihkan, duduknya yang tegak anak-anak, mejanya juga dibersihkan, ya. Sri, coba tegak duduknya Sri. Iya, Bu. Rapihkan. Iya, Bu. Ya, Ayu Bu. sudah siap Ayu, Tiara. Siap, udah, Bu. udah Semangat. siap. Lia, udah siap Siap. Siap, Bu. Siap. belajar ya? Ya, siap. Siap. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan IEL. Siap? Siap, Bu. Siap ya. Kalau Ibu bilang sintaksis, jawabannya sukses, mencoba, pasti bisa. Siap? Siap, Bu. Ya. Ayo semuanya. Sudah siap? Siap. Sintaksis, Sukses. mencoba, Coba. pasti Bisa, bisa. Nah, tepuk tangan buat Bisa. kita semua. Jadi, Ayu ngomong apa sih, Ayu? Pada pembelajaran minggu Bisa. kemarin ya, kita sudah mempelajari materi bab 1. Coba ada yang masih ingat materi bab 1 tentang apa? prosedur, Teks prosedur. deskripsi. Kamu mah. Deskripsi, betul. Tiara man tuh Tiara. naiknya dah aku mah dah Ayu. prosedur dah. Oh, Tes kenapa des- prosedur Ayu? Kak, kumaha? Kumaha, Bu? Mungkin Ayu sudah mempelajarinya terlebih dahulu mungkin di rumah ya. Ya, Bu, Prosedur saya mah itu bab kan rajin. tilu. Oh, Iya, bab gitu. 3, Ayu. Kalau Ya, tidak itu saya iya, udah nyampe betul. situ, Bu, belajarnya, Bu. Oh iya, Di jadi Bimbel langsung saya. ya dari Iya. bab 1 Kamu ke mah bab tinggal 3. dari Tiara, ih. Males deh. Iya. Jadi kemarin dalam teks deskripsi kalian belajar tentang apa saja? Tentang Menulis. Bagus Ayu, Bu. terus Tiara Mendeskripsikan sesuatu Sesuatu. objek. mendeskripsikan sesuatu objek. Agung, deskripsi. Agung, Deskripsi menjelaskan sesuatu, Bu. iya menjelaskan sesuatu. Satu orang lagi, Sri Murti. Deskripsi. Ya, Bu. Iya. Teks mengenai- deskripsi menjelaskan sesuatu. Iya, ya menjelaskan sesuatu. Kemarin kita sudah menjelaskan objek wisata ya di Sukabumi, betul tidak? Betul, Bu. Betul, iya, Dan Bu. Bu. Ibu. Kemarin Objek wisata apa? Kala Bintana, Bu. pantai. Nah, pintar Tiara ya. 100 buat Ayu, Tiara, Sri dengan Agung ya, yang lainnya juga ya bagus. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu pada materi bab 2. Coba ada yang masih ingat materi apa bab 2? Teks cerita fantasi. Teks cerita Ya. fantasi. Cerita fantasi. Ya. Nah, pada pertemuan kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca materi pada bab 2. Ada yang masih ingat tidak ya ketika hasil membacanya? Apa itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah teks cerita hayalan yang dibuat oleh seseorang Iya. bermaksud untuk menghibur. Iya. Biasanya ada keajaiban, keanehan, sama kemisteriusan. Gitu, Bu. Ya, luar biasa buat Tiara ya. Ada lagi yang bisa? Saya sama kayak Tiara, Bu. Ya, bagus Lia. Ya, apa sama itu apa? Ya yang tadi, Bu. Ada keajaiban ya, ada kemisteriusan. Ya, itu maksud saya, Bu. Kemudian Hisham, apa pengertian? Pengertian Apa, teks Bu? cerita fantasi dari hasil yang kamu baca. Teks cerita fantasi adalah teks yang seperti Bu Tiara tadi maksud. Oh iya. Copy paste ya semuanya. Ya. Dibaca tidak bukunya? Dibaca, Bu. Pokok intinya tentang Dibaca, rekaan dan Bu. imajinasi gitu aja, Oh, Bu. dibaca. Bacanya sambil dengerin musik ya mungkin ya, sambil lihat sinetron atau film luar negeri mungkin ya. Iya, ya, yang lain mah Enggak, pada Bu. nggak baca. Aku Mungkin, mah Bu. baca. Ya, jadi yang bacanya Tiara sambil jajan mungkin ya. Kemudian
materi pada bab 2 yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.3 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama menentukan unsur intrinsik cerita fantasi. Kemudian yang kedua menunjukkan bukti yang mendukung unsur intrinsik dari teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menentukan unsur intrinsik teks cerita fantasi. Yang kedua, menunjukkan bukti yang mendukung unsur-unsur intrinsik dari teks cerita fantasi. Kemudian, manfaatnya. Coba, ayo bacakan manfaatnya dari teks cerita fantasi. Yang pertama adalah memperkaya tata bahasa dan meningkatkan kreativitas. Yang kedua meningkatkan daya imajinasi. Yang ketiga memahami imajinasi sebagai pendidikan moral bagi generasi bangsa. Udah, Bu. Amin. Wah, luar biasa ya, Ayu itu sangat semangat. Ya, jadi yang disebutkan Ayu itu tentang manfaat sudah benar. Ada 3, memperkaya tata bahasa, meningkatkan kreativitas, kemudian meningkatkan daya imajinasi, kemudian menambah wawasan sebagai pendidikan moral ya. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang yaitu memahami dan mencipta teks cerita fantasi. Sebelum kita memahami dan mengidentifikasi unsur cerita fantasi, coba ada yang bisa dapat hadiah dari Ibu ya. Dapat hadiah dari Ibu nanti ya, hadiahnya ambil di meja Ibu Dinda. Rusia. Pintar Hisham. Satu lagi. Italia. Italia. Yang dapat Ya, Bu, kenapa Hisham nama saya sama dipanggil, Ayu, Bu? Ya, nanti diambil hadiahnya di meja Ibu. Ya, Bukan siap? Lia, kamu tahu itu mah beda. Dan Yang semua panggil pertama, Lia gitu. Rusia. Yang kedua Italia ya. Kemudian, nah ini berhubungan dengan pengertian Ahmad teks cerita Fauzi. fantasinya. Coba ada yang bisa menjelaskan gambar-gambar ini. Doraemon. Doraemon. Yang kedua, ayo pintar, 100. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Tiara. Terus siapa lagi? Tangkuban Perahu. Aku Bangka Rahu, Wahyu. Ih, si Wahyu ya. ada. Iya. Yang pertama Doraemon ya, kartun. Kalian kalau misalnya di televisi suka menonton film kartun atau lebih suka ke film luar negeri atau film apa atau sinetron? Sinetron. Sinetron. Si ya. Andin. Ya, jadi ketika Ibu melihat kalian lebih suka menonton sinetron daripada menyukai film-film yang Ku menangis, Bu. memiliki nilai-nilai luhur ya, budaya, memiliki unsur budaya. Nah, untuk yang pertama Doraemon, apa kelebihan dari Doraemon? Punya kantong ajaib. Punya kantong ajaib. Terus apa lagi? Punya pintu kemana Punya saja. pintu, ya, punya pintu. Novita SD terus, Bu. Ya. Yang kedua, Nggak pernah ganti baju, Bu. Harry Potter. Bercerita tentang apa Harry Potter? Aku taunya Harry Potter punya sapu yang bisa terbang, itu aja. Wah, hebat, pintar, Tiara. Detektif. Taunya punya sihir, Bu. Expecto Ya. Patronum. Ya, ya, pintar Ayu. Kemudian yang ketiga, itu apa? Gambar apa? Perahu Itu cerita terbalik. legenda, Bu, Tangkuban Perahu, Legenda. Bu. Ya, legenda Tangkuban Perahu. Legenda apa lagi yang kalian tahu? Situ Coba Bagendit. sebutkan. Situ Astrea Bagendit. Legenda. Legenda Tangkuria. apa lagi? Malin Kundang. Malin Kundang. Ya, satu orang lagi. Labda Sarangan. Legenda apa? Manis Jembatan itu. Ancol. Bagus ya jawaban kalian. Jadi dari hasil jawaban kalian, apa sih yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Teks cerita. Teks cerita Ya. fantasi adalah Teks cerita. Nah, itu Bu ada. Merupakan Ya. karangan yang memaparkan terjadinya peristiwa dalam bentuk cerita yang bukan sebenarnya, melainkan
peristiwa rekaan pengarang. Iya, itu adalah pengertian dari teks cerita fantasi, ya. Kemudian silahkan siapkan gawainya. Ibu akan kirim link pretest ke WA group yang sudah Ibu buat. Sudah Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan, waktunya hanya 5 menit. Sudah, Bu. Sudah dikerjakan anak-anak? Sudah selesai, Bu. Sudah. Sudah. Sudah, ya. Suara Sudah. jarang. Ya. Sekarang silahkan kalian perhatikan video teks cerita fantasi yang akan Ibu ceritakan sendiri, ya. Simaklah cerita berikut. Sebentar. Ibu share dulu, ya. Bu, Lia nggak mendengarkan, Bu. Lia, sedang apa? Itu sedang apa, Lia? Sedang mengerjakan apa? Ini PR Bu matematika ada. ya? Ya, PR matematika Bu, maaf Bu. Aduh. Itu lagi Coba weran Lia sama fokus teman dulu, sekelasnya. ya. Jangan dulu mengerjakan matematika. Nanti Ya. habis pelajaran Ya maaf, Ibu maaf, mau- ditutup Bu, ditutup. Ya, Bu. Ya. Ya, bagus. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum Bu. Belum Belum. Bu. Belum terlihat. Belum, ya. Kok nggak ada suaranya? Apakah ada suaranya? Raja yang terkena rakus dan suka memeras rakyatnya. Udah Bu, Semua suaranya. orang takut padanya. Dia memiliki seorang patih yang setia bernama Patih Kupala. Suatu hari, Prabu Baka memimpin penyerbuan ke kerajaan Pengging. Dia ingin menguasai kerajaan makmur nan subur itu. Perang pun tidak terhindarkan. Prabu Baka mengamuk dan memukul mundur pasukan kerajaan Pengging. Ayo, serbu! Serbu! Perintah Patih Kupala yang menyemangati pasukan Prabu Baka. Putra mahkota kerajaan Pengging yang bernama Bandung Bondowoso marah besar saat tahu kerajaannya diserang tiba-tiba oleh Prabu Baka. Maka Bandung Bondowoso menyiapkan pasukannya dan memimpin serangan balasan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menyerang pasukan Prabu Baka, serunya sambil mengacungkan pedang. Di tengah pertempuran, Bandung Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Mereka bertarung dengan ganas, saling menyerang dan saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Akhirnya Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Baka. Pasukan Prabu Baka kocar-kacir saat tahu rajanya terbunuh. Patih Kupala memerintahkan mereka lari pulang ke kerajaan Baka. Bandung Bondowoso tidak bisa tinggal diam. Pasukan Bandung Bondowoso terus mengejar musuh hingga ke kerajaan Baka. Pasukan Prabu Baka menyerah kalah. Bandung Bondowoso bisa masuk dengan leluasa ke kerajaan Prabu Baka. Alangkah terkejutnya dia karena bertemu putri cantik nan jelita di dalam istana. Wahai putri cantik, siapa gerangan dirimu? Aku adalah putri Prabu Baka. Namaku Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak menyangka Prabu Baka yang berwujud raksasa ternyata memiliki putri cantik dan jelita. Dia langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak bisa tidur memikirkan Roro Jonggrang. Akhirnya dia mengutarakan maksud hatinya pada putri cantik dan jelita itu. Wahai Roro Jonggrang, maukah kau menjadi istriku? Mendengar pinangan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang menjadi bingung. Dia takut kepada Bandung Bondowoso, namun dia tidak ingin menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Aku ingin menikah denganmu, tapi kamu harus memenuhi 2 syarat. Aku ingin dibuatkan
sumur, jalat tundra, dan 1000 candi dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso menyanggupi syarat Roro Jonggrang. Baiklah, aku sanggup melakukan itu semua, dan aku bisa menikahimu, wahai putri cantik, tanpa banyak membuang waktu. Bandung Bondowoso segera menggali tanah untuk membuat sumur jalat tunda yang dalam hanya singkat sumur itu sudah jadi. Roro Jonggrang gelisah dan berusaha memikirkan cara untuk mencelakakan Bandung Bondowoso. Bagaimana Roro Jonggrang? Apakah sumurnya sesuai dengan keinginanmu? Roro Jonggrang tersenyum lalu berkata, Bandung Bondowoso, maukah kau masuk ke dalam untuk memeriksa sumur itu? Baiklah, aku akan memeriksanya. Bandung Bondowoso segera masuk ke dalam sumur itu. Saat Bandung Bondowoso masuk ke dalam sumur, Roro Jonggrang memerintahkan Patih Kupala dan pasukannya untuk menutup sumur itu dengan batu. Bandung Bondowoso tahu kalau dia ditipu dan marah besar. Rupanya dia telah menipuku. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil menjebol batu-batu itu dan naik ke atas. Roro Jonggrang terkejut karena Bandung Bondowoso masih hidup. Apakah kau hendak menipuku, putri? Tanya Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang tersenyum dan berusaha meredakan amarah Bandung Bondowoso. Syarat pertama sudah berhasil. Sekarang tinggal syarat kedua. Bangunlah 1000 candi untukku. Bandung Bondowoso tahu dia tidak akan mungkin membangun 1000 candi dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya dia memanggil pasukan makhluk halus dan mengerahkannya untuk membangun candi ribuan. Makhluk halus datang. Namun candi-candi itu sudah mulai berdiri, bahkan tinggal sebuah. Hari telah pagi, mereka pun segera berlari meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso segera tahu kalau dia ditipu lagi. Kau telah menipuku lagi, Roro Jonggrang. Aku tidak akan memaafkanmu. Kali ini dia tidak bisa menahan kemarahannya. Bahkan senyum Roro Jonggrang tidak bisa meredamnya. Kukutuk kau jadi arca batu untuk menggantikan satu candi yang belum selesai. Dalam sekejap, Roro Jonggrang menjadi arca batu. Maka genaplah 1000 candi telah dibangun Bandung Bondowoso. Melihat Roro Jonggrang telah berubah menjadi arca batu, penyesalan Bandung Bondowoso, dia menangisinya. Namun nasib telah menjadi bubur. Bandung Bondowoso tidak bisa menarik kutukannya. Konon 1000 candi yang dibangun Bandung Bondowoso masih ada sekarang dan berdiri di Yogyakarta, namanya Candi Sewu, yang berarti 1000 candi. Ya, anak-anak, apakah masih semangat? Semangat. Ya. Coba dari tayangan yang tadi. Coba dari tayangan tadi, ada yang mau bertanya atau ibu yang bertanya? Ibu aja yang bertanya, Bu. Ibu yang bertanya, siapa tokohnya? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Bondowoso, Siapa Bu. lagi? Bandung Bondowoso. Terus siapa lagi? Jin. Jin, Pasukan, Bu. pintar. Terus siapa lagi? Terus siapa lagi tokohnya? Ayo. Prabu Yaya. Baka. Ayahnya Roro Jonggrang. Siapa? Prabu Baka. Prabu Baka. Pintar, Wahyu. Siapa lagi? Dayang-dayang aku. Dayang-dayang. Bagus. Terus? Yang masukin batu Patih. Patih. Patih Kupala ya. Pintar. Ya. Nanti yang kalian jawab itu silakan kalian tuangkan ke dalam LKPD. Siap ya? Siap, Baik, Bu. Bu. Siap, Bu. Ya. Sekarang kita akan mempelajari unsur intrinsik. Unsur intrinsik ada yang masih ingat hasil bacaannya kemarin.
Apa saja unsur intrinsik teks cerita fantasi? Tokoh, tema, alur, Tokoh. penokohan. Tokoh, tema. Nah, sekarang dicatat baik-baik. Unsur intrinsik pembangun Dan cerita telur sekotak, situasi Bu. di luar cerita. Misal, Ya, namanya terus unsur bagus. X. Coba. Nah, unsur yang membangun cerita. Nah, Lalu ini. ada penokohan, kemudian latar, alur, sudut pandang, dan terakhir amanat. Diingat-ingat anak-anak ya. Satu apa? Tema, Tema. Dua. penokohan, Tiga. latar, Tar. alur, sudut pandang, Alur, amanat. sudut pandang, amanat. Kita bahas satu Ya. persatu ya. Bagus. Sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Sudah siap berkelompok? Siap, Bu. Siap. Ya, untuk kelompoknya sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok Ayu, bisa dilihat. Ya, Bu. Kelompok Ayu. Saya ketuanya, Bu. Apa ini? Ya, ketua kelompok Ayu. Ya, Tiara, perempuan semua ya? Ya, Bu, biar apa laki-lakinya kok. Iya, Bu. Hanya Kita Hisyam, ketua Sri gengnya, Murti. Bu, perempuan, Bu. Kelompok 2, Lia, Ahmad, dan Yunis. Kelompok 3, T, ya. Nah, ini apa? Baik, Bu. Ada, Bu. Cerita fantasi, ya. Fantasi. Fantasi. Teks cerita fantasi Roro Jonggrang yang sudah Ibu tayangkan tadi. Diskusikan bersama kelompok tentang mengidentifikasi unsur intrinsik. Yang pertama tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Ibu berikan waktu 5 menit. Sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya? Sudah, Bu. Silakan untuk berkelompok. Wah, hebat, baik. Ya. Apakah kelompok 2, Lia, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kelompok 3, Tiara, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya. Setelah itu kalian akan mempresentasikannya. Ayo silakan presentasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Sudah paham kan ya? Ya. Bagus Ayu presentasinya. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 2 Lia. Ya, Bu. Ya. Udah, Bu. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Lia Gajel ya, Lia Gajel. Kelompok 3 Tiara. Silakan presentasi Tiara. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, tepuk tangan ya. Jadi unsur intrinsik itu ada berapa semuanya anak-anak? Ada 6. 6 ya. Yang pertama adalah tema. Tema, tokoh, alur, penokohan. Ya, yang kedua alur, yang ketiga tokoh, kemudian latar, sudut pandang dengan amanat. Ya. Kemudian ini yang kemarin yang sudah kita bahas, jenis teks cerita fantasi ada berapa semuanya? Ada 2. Ayo coba baca, ayo. Fantasi total dan fantasi irisan. Bagus. Kemudian Ahmad, berdasarkan latar cerita. Ya, kemudian ya bagus. Latar, Ahmad bukan unsur lantar. intrinsik cerita fantasi Sri Murti. Bacakan. Ya, Bu. Unsur cerita fantasi, tema, Yang dua, tokoh, iya. Kemudian Sri Murti lanjut. alur, plot, ada Ya, alur, kemudian latar atau setting, kemudian sudut pandang, orang Kemudian? pertama, orang ketiga, amanat. iya amanat ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi kalian sudah paham ya. Coba kita samakan dulu ya. Kita samakan dulu KPD-nya sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya. Tadi kalian sudah menjawab mengenai teks cerita fantasi. Ya, fantasi. Ini Ibu kita samakan ya mengenai teks ceritanya. Tadi tokohnya siapa saja?
Jonggrang. Pura Jonggrang. Bandung Protagonis, Bondowoso. antagonis. Jonggrang. Yang protagonis siapa? Prota. Prota. Protagonis. Yang antagonis siapa? Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Kemudian yang tritagonis? Jin. Jin ya. Kemudian dayang-dayang. Bagus ya. Berarti kalian sudah paham ya semuanya? Paham, Bu? Sudah. Ada yang bisa Sudah, Bu. menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada. Silakan Ahmad untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari tentang apa saja? Iya. Iya, bagus. Iya. Bagus. Ya. Ya, satu orang lagi silahkan. Sebelum Nabi kita Sulaiman juga dibantu jin, Mbak Ahmad. Betul itu Pak Isam. Itu mah, ya, Doraemon juga ya. Samsudin itu juga. mah beda. Ya. Ya. Jadi dalam Marcel aja kehidupan yang break. sehari-hari itu tidak mungkin ya anak-anak, kecuali kalau misalnya dia memiliki atau keturunan dari orang-orang yang bisa gitu ya, yang memiliki kesaktian. Mungkin kalau diturunkan bisa ya. Biasanya suka ada anak yang bisa melihat jin gitu ya. Biasanya suka ada ya. Seperti Kayak- itu. Kayak Ahmad tuh, Hisham, Bu. Bu. Ahmad tuh Kayak anak siapa? yang bisa Lihat melihat gitu. itu. Kayak Indranya Hisham 7 sama itu. Ahmad. Wah, Ahmad coba dilihat ini di belakang ibu ada apa? Kalau Tembok. misalnya bisa melihat Ahmad, Ada kursi, ada meja. oh lagi bagus ya, alhamdulillah. Tidak ada roh-roh jahat. Saya nggak bisa, Bu, lihat di belakangnya Bu Nida. Di dompetnya bisa. Oh iya, berarti Ada bapaknya, Agung kan? tidak memiliki kesaktian seperti itu Agung, karena mungkin keturunannya mungkin ya. Kalau Ahmad sama Hisham bisa melihat yang yang tidak terlihat oleh kita gitu ya. Atau punya indera keenam, itu juga merupakan jenis dari teks cerita fantasi. Di sini ada yang punya indera keenam atau misalnya punya saudara. Ahmad, Aku- Bu. Ya, Bu. Indranya 5, yang satu temennya Indra. Indra Muhammad namanya. Jadi gitu ya. Ahmad senyum-senyum terus dari tadi ya. Ini kemana ya Hisham, kok kemana? Ini izin kemana? Dari tadi izin belum datang ke kelas. Itu wajib Ya, itu ya, Susan. ya. Tadi Hisham bisa melihat, katanya bisa melihat hal-hal di luar yang gaib. Hisham, apakah bisa melihat di belakang ibu ada apa? Tidak ada? Suaranya Pak Ada Isam. Bandung Bondowoso. Ada tembok, Bu. Ada tembok ya, berarti masih aman di ibu ya, tidak ada roh-roh atau misalnya ular-ular seperti itu ya. Coba ibu mau bertanya ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dan dapat dipahami? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya. Ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, karena kalian sudah memahami unsur-unsur teks cerita fantasi, kalian harus menceritakan teks cerita fantasi secara berkelompok. Siap? Siap. Siap ya. Siap. Nah, kalian akan mempelajari menceritakan kembali teks cerita fantasi secara berantai pada pertemuan yang akan datang ya. Persiapkan ya kelompok Ayu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok Lia, kelompok 3 juga kelompok Tiara. Persiapkan nanti akan menceritakan apa ya. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, nah udah ngantuk ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, coba ya kalian jawab dulu, tebak gambar. Ini gambar apa? Yang kemarin? Belum Tidak ada tayang, gambarnya. Bu. Oh belum? Iya. Ya, Yang kelihatan gambarnya Ahmad garu-garu. iya. Ahmad lapar mungkin ya. Ahmad, apakah sudah lapar? Ahmad sudah lapar? Atau sudah ingin pulang? Buku cerita. Buku cerita. Ini satu lagi. Jam. Jamaika. Kan. Ya, Jamaika. Pintar ya Ahmad, nanti ya. Nanti ke meja ibu untuk mengambil hadiahnya di meja ibu ya. Ya, siap.
Janjian. Anak-anak sudah siap ya untuk pertemuan besok menceritakan secara berkelompok teks fantasinya, oke? Ya, Bu. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan Ahmad kembali ya karena datangnya paling awal untuk memimpin doa ya. Silakan. Amin. 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 Berdoa. Amin ya. Kemudian sudah pembelajaran kita hari ini ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat untuk kita semua ya. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.